Keindahan alamnya, tradisi, dan adat budayanya yang sakral membuat Pulau Bali selalu memesona, menjadikannya destinasi pariwisata paling dicari, bahkan lebih masyhur dari Ibu Pertiwi. Hingga apapun yang terjadi di Bali akan lebih mudah terdengar dan menyebar di dunia wisata internasional. Paling banyak disoroti adalah masalah sampah. Tak hanya dari masyarakat asli Bali, penyumbang sampah juga datang dari para wisatawan. Tak heran jika sampah mengotori sejumlah tempat wisata. Berusaha melakukan upaya penyelamatan, pemerintah daerah mengeluarkan sejumlah peraturan. Salah satunya Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Mulai Januari 2019, pasar tradisional, pasar swalayan, restoran, dan tempat usaha kegiatan lainnya sudah tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai. Langkah lainnya adalah melakukan revitalisasi TPS-AS atau tempat pembuangan sampah akhir regional Sarbagita Suwung. Nantinya TPA ini akan melayani 4 kabupaten dan kota di Pulau Dewata, di antaranya Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Revitalisasi dimulai sejak 2017 hingga 2019 lalu. Program revitalisasi di TPA ini ditujukan untuk meningkatkan umur layanan TPA, pembangunan ruang terbuka hijau pada lahan yang sudah penuh, serta mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Setiap harinya, sampah yang masuk di TPA Sarbagita Bali mencapai 1.432 ton sampah. Dikarenakan daya tampung yang terbatas, timbunan sampah mencapai 15 hingga 25 meter. Dari 32,4 hektar luas lahan TPA yang direvitalisasi, 22 hektarnya telah penuh dengan sampah, sehingga ditutup untuk penataan dan dibuat metode terasiring. Dua 22 hektar lahan ini rencananya akan dijadikan ekopark atau taman hutan rakyat, yakni dihijaukan dengan konsep terasiring level 3 yang dilengkapi dengan pedestrian dan jogging track. Sementara 5 hektar lahan dibangun 2 sel sanitary landfill dan 5 hektar lainnya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Pembangunan 2 sel baru dengan teknologi sanitary landfill akan memperpanjang masa layanan TPA hingga 2024 mendatang. Proyek revitalisasi TPS Sarbagita Bali ini dikerjakan PT Waskita Karya dan PT Arkonin dengan nilai anggaran mencapai 250 miliar rupiah. Jadi penutupan ini seluas 22,4 hektar. Kemudian juga kami ada lakukan pembangunan IPL, kemudian juga kami melakukan pembuatan sanitary landfill yang baru, kemudian juga ada pematangan lahan untuk PLTSA dan prasarana pendukung lainnya. Untuk pekerjaan penutupan ini ada beberapa pekerjaan teknis yang memang sangat harus diperhatikan, yaitu untuk kestabilan lereng. Dampak dari revitalisasi ini dirasakan langsung oleh warga sekitar. Turun tangan pemerintah diharapkan dapat menciptakan Bali yang bersih, sehat, dan nyaman. Dan ini adalah merupakan satu perbaikan, merupakan hal yang sangat luar biasa yang dikawal oleh Menteri Kemaritiman melalui Menteri PUPR yang merupakan satu perbaikan lingkungan. Dan kalau tanpa ada perhatian pusat, kami rasa Bali akan bisa menyelesaikan satu permasalahan sampah. Karena sampah itu tidak ada selesainya, semasa ada kehidupan, pasti sampah timbulan pasti ada. Dan dari kami, dari masyarakat sangat-sangat mendukung dengan kegiatan revitalisasi ini.
karena kami dari masyarakat sudah menunggu sekian puluh tahun rencana ini, karena masyarakat kami berkeinginan lingkungannya bersih, lingkungannya yang nyaman. Mudah-mudahan harapan dari masyarakat ini bisa diwujudkan dari pihak Kementerian PUPR. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merevitalisasi TPA Regional Sarabagita Bali untuk melindungi simbol wisata Indonesia. Selain itu, revitalisasi juga bertujuan menyelamatkan alam Bali dari pencemaran akibat sampah. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan, dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi,
juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang Torapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi Hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori Hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Besar yang kita letakkan di monumen ini bukanlah pekerjaan satu generasi. Tahu pasukan superhero rekaan Marvel di Avengers? Tahu musuh bebuyutan pasukan Avengers bernama Thanos? Film besutan Marvel Studio ini begitu fenomenal, merajai film box office dunia. Rupanya, Presiden Jokowi pun tertarik dengan Avengers. Pak D. Jokowi menyebut, dunia kini sedang menghadapi perang ekonomi berkepanjangan dan tak berbatas, alias Infinity War. Presiden Jokowi pun menganggap musuh besar dunia sekarang adalah Thanos. Dan ternyata, markas pasukan Avengers juga ada di Indonesia. Di manakah letaknya? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Markas Avengers hanya di PUPR TV. Tak hanya sampah, kemacetan juga menjadi problematika Pulau Dewata. Ini disebabkan jumlah wisatawan yang terus bertambah tiap tahunnya. Membuat lalu lintas Bali menjadi ramai dan padat, khususnya di jalan-jalan utama. Seperti di Bundaran Tugu Ngurah Rai, Kabupaten Badung, akses utama menuju Bandara Internasional Ngurah Rai. Setiap harinya tidak kurang dari 5.000 kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, melintasi jalan ini.
Guna mengurai kemacetan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 membangun underpass Simpang Tugu Ngurah Rai. Underpass ini dapat mengurai simpul kemacetan akibat pertemuan lalu lintas dari sejumlah kawasan, yakni Bandara Ngurah Rai, Tol Bali Mandara, dan Kota Denpasar menuju kawasan wisata Nusa Dua. Adapun tujuan utama pembangunan underpass Simpang Tugu Ngurah Rai yaitu untuk mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi di underpass Simpang Tugu Ngurah Rai. Di mana underpass Simpang Tugu Ngurah Rai ini mempertemukan antara ruas menuju ke Bandara Ngurah Rai, menuju ke Jalan Tol Bali Mandara, dan akses utama menuju pariwisata Nusa Dua Denpasar. Underpass yang dibangun sejak September 2017 ini menghabiskan dana sekitar 168,3 miliar rupiah. Underpass memiliki panjang 712 meter, lebar 17 meter, serta tinggi 5,2 meter. Metode pengerjaannya menggunakan scan pile atau penanaman dinding penahan tanah agar stabil. Selain pembangunan underpass, pelebaran jalan juga dilakukan di sisi utara dari arah Denpasar serta dari arah Nusa Dua. Demi memenuhi target pekerjaan, di sisi selatan terpaksa dikerjakan pada tengah malam agar tidak mengganggu arus penerbangan. Karena lokasi proyek berdekatan dengan arah runway Bandara Internasional Ngurah Rai. Desain underpass ini mengadopsi ornamen-ornamen budaya Bali. Pengguna jalan dapat merasakannya saat kendaraan masuk underpass. Ornamen ini menambah keindahan estetik kawasan metropolitan Denpasar Bali yang menyatu dengan kultur budaya lokal. Pembangunan underpass ini juga bertujuan untuk mendukung kelancaran konektivitas pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia IMF UWB pada Oktober 2018 lalu. Proyek underpass semula rencananya diselesaikan 13 bulan, namun bisa selesai 1,5 bulan lebih cepat. Dengan adanya underpass ini, diharapkan mampu mengurangi kemacetan hingga 50%. Kendaraan yang datang atau menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Nusa Dua, Jimbaran, dan sekitarnya menjadi lebih lancar, serta dapat mengurangi polusi udara yang terjadi pada simpang tersebut. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan dan pekerjaan konstruksi tersebut, meningkat pula kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten dan tentunya bersertifikat. Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat adalah unsur penting agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan
bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kementerian PUPR sebagai pembina sektor jasa konstruksi terus melakukan inovasi dalam membina dan meningkatkan kualitas kompetensi dari para tenaga ahli dan terampil. SIBIMA menjadi salah satu solusi pelayanan publik untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat. Di mana dalam SIBIMA Konstruksi terdapat dua layanan, yaitu Distance Learning dan Knowledge Management. Distance Learning berbasis sistem informasi dan dipelajari secara mandiri. Penyelenggaraan pelatihan distance learning sangat berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan tatap muka, dan jenis pelatihan ini adalah inovasi baru di lingkungan Kementerian PUPR. Pelatihan distance learning memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, fleksibel, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, menggunakan teknologi informasi, komunikatif, mudah, tidak berbayar, dan berkualitas. Berikut adalah persyaratan peserta atau pengguna layanan. 1. Bagi mahasiswa atau alumni S1 atau D4 Teknik Sipil Perencanaan dan Lingkungan, minimal semester 7. 2. Bagi asosiasi profesi atau kelompok masyarakat yang memiliki SKA muda. Manfaat utama sertifikat distance learning bagi tenaga ahli. 1. Pengganti pengalaman magang 1 tahun untuk mendapatkan SKA muda. 2. Memiliki nilai SKPK 25 poin untuk CPD. 3. Dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah bagi para calon lulusan PTN atau PTS. Dengan berbagai kelebihan ini, tidaklah mengherankan dari 3.054 layanan berbagai KL yang berpartisipasi, Kementerian PUPR melalui SIBIMA Konstruksi masuk dalam Top 99 Sinovic 2017 Kementerian PAN-RB. Melalui SIBIMA Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyediakan layanan bagi masyarakat berupa sistem pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi keahlian konstruksi. Dengan meningkatnya pengetahuan keahlian konstruksi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, sehingga bangunan konstruksi akan menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama, dan tidak mudah rusak. Pada akhirnya, dengan meningkatnya umur layanan bangunan konstruksi akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nasional. Mari manfaatkan SIBIMA Konstruksi. Siapa sih yang nggak tahu Bali? Surga dunia bagi para wisatawan. Tapi, nggak cuma Bali aja. Indonesia masih memiliki daerah yang pesonanya nggak kalah dengan Pulau Dewata ini. Sebut saja Danau Toba, Labuan Bajo, Manado, Mandalika, dan Candi Borobudur. Kelima destinasi wisata ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional yang dikembangkan untuk jadi Bali baru. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dianggarkan mencapai 5 triliun rupiah. Langkah apa saja yang dilakukan Kementerian PUPR untuk infrastruktur KSPN? Saksikan selengkapnya di program Pojok Menteri episode Membangun Bali Baru, hanya di PUPR TV. Pembenahan kota dilakukan untuk mendukung sektor pariwisata di Pulau Dewata.
Aktivitas ekonomi yang tinggi sejalan dengan citra Denpasar sebagai kota budaya yang ramai dikunjungi wisatawan. Revitalisasi Pasar Badung sebagai program Heritage City Tour menjadi prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan di Bali. Ini luasnya kurang lebih 12.000 meter persegi. Kemudian jumlah pedagang 1.698 pedagang. Ya, ini memang filosofinya adalah budaya Bali, ciri khas budaya Bali. Makanya Bapak Wali Kota sudah menegaskan bahwa Pasar Badung ini harus menjadi smart heritage market ya. Smart heritage market karena kawasan di Pasar Badung ini memang kebetulan kawasan kota yang memang dijadikan kawasan heritage Kota Denpasar. Pasar yang beroperasi 24 jam ini mengalami kebakaran pada akhir 2016 silam. Kini Pasar Badung telah kembali berdiri dengan megah. Revitalisasi pasar berlangsung di tahun 2017 dan rampung pada 2019. Nuansa kental arsitektur Bali melekat erat pada desain bangunan pasar. Kendati konvensional, fasilitas yang ada di pasar ini tak kalah dengan pasar modern. Pasar Badung memiliki 6 lantai, terdiri dari 2 lantai ruang bawah tanah dan 4 lantai untuk los dan kios. Ruang bawah tanah digunakan untuk lahan parkir dengan daya tampung 150 mobil. Total los yang sanggup ditampung di pasar ini mencapai 1.450 unit dan tambahan 290 unit kios. Ditambah dengan warung tenda di sekitar pasar, maka sekitar 1.698 pedagang bisa berjualan di sini. Bangunan Pasar Badung ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas. Ini terlihat dari tersedianya eskalator, lift, dan arena bermain anak. Selain itu, ada pula sekolah bagi anak pedagang pasar. Pasar ini juga ramah lingkungan, karena tidak lagi melayani pembelian dengan kantong plastik. Pembeli harus sudah membawa kantong belanja ramah lingkungan dari rumah. Ya, yang pertama saya tadi mengapresiasi ya apa yang telah dilakukan oleh Kota Denpasar, memulai mengganti plastik dengan tas yang ramah lingkungan. Ada transisi menuju ke situ itu. Para pengunjung dan pedagang juga dimanjakan dengan fasilitas 18 spot internet gratis. Dengan begitu, para pedagang dapat memanfaatkannya sebagai wahana promosi serta memperkenalkan produk yang dijual secara online. Dengan segala fasilitas yang tersedia, Pasar Badung tak hanya digunakan sebagai sarana jual beli, namun juga sebagai tujuan wisata, rekreasi, dan edukasi usia dini. Bali telah menjadi barometer destinasi wisata dunia. Kementerian PUPR berusaha turut menjaga kemasyhurannya.